kerja kita ini juga banyak tantangan-tantangan yang kita harus hadapi. Salah satu tantangannya adalah risiko penyuapan. Semap itu adalah rohnya yang kita masukkan ke sistem-sistem kerja kita. Kalau nanti kepanitraan Mahkamah Agung ini bisa menunjukkan keberhasilannya, itu betul-betul bisa menjadi role model yang lain. Cetak biru Mahkamah 2010-2035 itu akan dicapai di tahun 2035. Tetapi ini kalau kita bisa menerapkan semap ini, saya yakin tidak harus nunggu tahun 2035. Untuk melakukan perubahan besar dibutuhkan individu-individu yang berani. Halo Sobat Peradilan, senang sekali berjumpa lagi di podcast Mari ke Monas, ruang bicara inspiratif untuk mewujudkan kepanitraan Mahkamah Agung yang semakin modern dan tentu saja berintegritas. Berbicara mengenai integritas, kita tahu bahwa ini bukan hanya sekedar jargon, tetapi soal kepercayaan. Dan untuk itu, niat baik saja tidak cukup. Harus dibentuk suatu sistem, suatu mekanisme yang nyata untuk mendeteksi, mencegah, bahkan merespon segala bentuk penyimpangan, meski sekecil apapun. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai ikhtiar serius yang dilakukan oleh Kepanitraan Mahkamah Agung dalam memperkuat integritas di lingkungannya, yakni melakukan pembangunan sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP. Lalu mengapa SMAP bukan yang lain? Apa yang mendorong lahirnya ide besar ini? Apa saja tantangannya? Serta apa harapan yang ingin diwujudkan? Untuk itu kita akan berdiskusi bersama dua tokoh sentral dalam ikhtiar ini, yakni Bapak Dr. Heru Pramono, Panitera Mahkamah Agung sekaligus manajemen puncak dari tim SMAP Kepanitraan Mahkamah Agung, dan Bapak Muhammad Johar Setiadi, Inspektur Wilayah 1 Badan Pengawasan sekaligus Ketua Pokja SMAP. Mari kita mulai perbincangan yang serius namun santai ini. Mungkin kita bisa memulai dengan berbicara mengenai SMAP, Pak Jo. Mungkin banyak dari teman-teman kita yang sudah sering mendengar SMAP atau slogan di balik SMAP, namun masih banyak yang tidak mengetahui apa SMAP itu dan bagaimana cara kerja SMAP dan mengapa SMAP yang paling dibutuhkan oleh lembaga publik seperti peradilan. Mohon sedikit pencerahannya Bapak. Ya, terima kasih Mbak Angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin yang saya hormati Pak Panitra. Ya. Jadi SMAP itu apa? Sebenarnya secara sederhana, kalau singkatannya memang sistem manajemen anti penyuapan. Dari namanya saja sebenarnya sudah sangat jelas. Tetapi sebenarnya apa sih lebih jauh tentang SMAP? SMAP itu suatu sistem yang dirancang sebagai instrumen untuk mendeteksi, merespons terjadinya penyuapan. Jadi kalau kita membangun satu sistem manajemen, namanya sistem kan berarti harus melibatkan semua unsur yang ada di dalamnya untuk sama-sama diajak membuat satu instrumen agar terjadinya penyuapan itu tidak akan mungkin terjadi, memperkecil atau bahkan sama sekali jauh dari terjadinya penyuapan. Nah, kenapa ini diperlukan, terutama untuk pengadilan? Ya, saya sering mengatakan, ya pengadilan itu sejatinya memang harus anti penyuapan. Ketika satu pengadilan, lembaga judikatif, masih ada penyuapannya, itu akan menghilangkan jati diri atau mengurangi nilai dari satu lembaga peradilan itu sendiri. Kalau SMAP sendiri kan sebenarnya diadopsi dari ISO 37001 2016 yang itu sebenarnya diberlakukan untuk perusahaan-perusahaan. Kalau perusahaan-perusahaan saja memberlakukan SMAP, apalagi pengadilan dari sisi kebutuhannya untuk membangun satu sistem yang jauh untuk terjadinya penyuapan itu lebih urgent bagi lembaga peradilan ya. Nah, jadi oleh karenanya sedikit sejarahnya SMAP ini
diterapkan oleh Bawas ya dalam hal ini sebagai lembaga pengawasan dari Mahkamah Agung, itu dulu memang mengadopsi ISO 37001 2016 yang diterapkan sejak tahun 2018, tapi kemudian sertifikat itu 2 tahun berlakunya. Waktu itu ada 7 pengadilan negeri yang menjadi percontohan pilot project. Setelah itu Bawas mengadopsi SMAP ISO itu tadi dengan disesuaikan dengan kebutuhan peradilan untuk anti penyuapannya. Baik Pak, sekarang kita sudah mulai paham nih apa itu SMAP. Pak Heru, Kepaniteraan Mahkamah Agung menjadi eselon 1 pertama yang menerapkan SMAP. Bahkan menjadi satuan kerja selain peradilan tingkat pertama yang menerapkan hal ini. Apa yang membuat Bapak berani melakukan langkah ini secara belum ada presiden sebelumnya? Apa yang membuat Bapak yakin hal ini adalah langkah strategis yang perlu diterapkan di Mahkamah Agung? Terima kasih Mbak Angel, terima kasih Pak Johar, selamat sore. Paniteraan Mahkamah Agung sangat bangga bisa menerapkan SMAP ini dalam program di Kepaniteraan Mahkamah Agung. Kenapa harus SMAP? Tentu sebelum itu kami sudah berdiskusi dengan para pejabat kepaniteraan, kemudian juga dengan para asisten ya, hakim justisial yang ada di kepaniteraan. Kira-kira program mana yang paling pas diterapkan di Kepaniteraan Mahkamah Agung? Tentu kita sesuaikan dengan tantangan yang ada di Kepaniteraan Mahkamah Agung. Dari hasil diskusi itu kami kemudian berkesimpulan bahwa SMAP itu yang paling pas dan paling cocok diterapkan di Kepaniteraan Mahkamah Agung hari ini karena sesuai dengan tantangan yang kita hadapi pada saat ini tentunya ya, dan mungkin juga di masa depan kita ininya ya. Oleh karena itu kami berinisiatif ya untuk menyampaikan kepada pimpinan dan kepada Bawas bahwa kami siap menerapkan itu. Bahkan Bawas pun pada awalnya menyatakan bahwa kami belum punya program untuk di eselon 1 ininya. Tapi saya meyakinkan pada teman-teman di Bawas bahwa kami tidak butuh penghargaan, tapi kami adalah menerapkan program ini di Kepaniteraan Mahkamah Agung. Dan alhamdulillah oleh pimpinan Bawas, kemudian juga didukung oleh pimpinan Mahkamah Agung, kita ditunjuk salah satu-satunya eselon 1 yang menerapkan SMAP di tahun ini. Saya kira itu jadi alasannya bahwa kita sudah berdiskusi dengan teman-teman, rupanya yang paling pas dan paling cocok untuk menghadapi tantangan yang kita hadapi adalah SMAP. Terima kasih. Jadi di antara berbagai sistem yang tersedia justru SMAP yang paling cocok. Nah sebenarnya tantangan apa sih terbesar di kepaniteraan sehingga terbesit di pemikiran Bapak, wah kami harus SMAP, jangan yang lain dulu. Apa sih tantangan terbesar di Mahkamah Agung ini? Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa kepaniteraan Mahkamah Agung di awal tahun 2024, tepatnya 1 Mei 2024, kita sudah menerapkan kasasi dan PK secara elektronik. Ya tentu kita tahu dalam merubah sistem kerja kita ini juga banyak tantangan-tantangan yang kita harus hadapi. Salah satu tantangannya adalah risiko penyuapan. Nah itulah makanya kalau kita menerapkan SMAP itu paling pas bisa mencapai sasaran yang kita perlukan itu ini ya. Jadi untuk mencegah penyuapan ya dengan sistem anti penyuapan. Ya. Nah, tadi kita sudah berbicara bahwa SMAP ini pertama kali di luar lingkungan peradilan tingkat pertama diterapkan di kepaniteraan. Bagaimana Pak Jo sebagai Ketua Pokja mendengar ide berani dari Pak Panitra? Merasa takut atau malah tertantang? Gimana Pak pertama kali mendengarnya? Iya, pertama kali mendengar memang disampaikan oleh waktu itu Pak PLT Kabawas bahwa kepaniteraan mau ikut SMAP. Awalnya memang kita ragu itu ada 2 hal.
Yang pertama karena kita belum punya pedoman yang bisa menjangkau ke eselon 1. Yang kedua, kepanitraan ini cukup luas cakupannya. Nah, ini kira-kira bagaimana? Tetapi setelah kita diskusikan dan komitmen dari bawah sendiri bahwa SMAP itu harus mendunia untuk maksudnya dunia peradilan ya. Kemudian ini kepanitraan justru ingin memulai, akhirnya kita sambut dengan sangat positif. Ada satu hal yang justru kita merasa senang karena itu sesuai dengan komitmen ya. Anti penyuapan adalah identik dengan pembangunan integritas yang tinggi. Pengaruh dari eselon 1 dalam hal ini kepanitraan Mahkamah Agung tidak hanya di lingkungan internal di kepanitraan itu sendiri, tetapi juga ke bawah maupun di sesama eselon 1 yang lainnya. Oleh karenanya, meskipun kita awalnya agak ragu karena belum memiliki panduan yang bisa mencakup kepanitraan, tetapi prinsip-prinsip untuk penerapan SMAP itu pada dasarnya universal, hanya nanti penyesuaiannya saja dengan core bisnis masing-masing, kami akhirnya siap dan berkomitmen tinggi untuk mendukung terwujudnya SMAP di kepanitraan itu. Justru ini menjadi satu nilai plus dan bisa saya sampaikan juga itu kan Maret ya, pada saat pencanangan SMAP sendiri keterlibatan Pak Panitra dalam waktu pencanangan itu sudah terlihat karena juga ini inisiatif dari Pak Panitra sendiri, itu semakin menambah optimisme bahwa SMAP akan bisa berjalan dengan baik. Selain juga kami percaya SDM yang ada di kepanitraan ini juga memiliki potensi yang cukup kuat untuk bisa membangun SMAP. Dan pada akhirnya setelah juga mengikuti berbagai macam program yang ini ya berupa mulai sosialisasi, kemudian pendampingan dan bagi kepanitraan sendiri oleh Pak Kapolres juga sudah ditetapkan pendampingnya untuk pembangunan itu, ternyata bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Semampang kita sendiri juga sedang menyusun SMAP yang bisa menjangkau selain eselon 1 juga untuk pengadilan tingkat banding. Karena yang ada sekarang ini kan baru untuk pengadilan tingkat pertama. Dan proses yang sudah berjalan ini ternyata juga menurut hemat kami ada pengaruh ke yang lain-lain. Terus terang sekarang ini kan beberapa pengadilan tingkat banding juga sudah mulai mengusulkan untuk membangun SMAP, kemudian juga eselon 1 yang lain pun juga sudah mulai ingin ikut membangun SMAP, dan itu semua kita respons dengan sangat positif. Jadi ide berani dari Bapak Panitra Mahkamah Agung disambut dengan berani juga dari Badan Pengawasan ya Pak. Memang kadang untuk melakukan perubahan besar dibutuhkan individu-individu yang berani. Nah, berbicara mengenai perubahan, melakukan perubahan besar seperti wujudkan SMAP di kepanitraan Mahkamah Agung tentu tidak mudah, Pak. Apakah Bapak Panitra, Pak Heru mengalami resistensi dari internal, misalnya ada yang ragu, ada yang keberatan, ada yang malas, ada yang belum siap apabila SMAP diterapkan di kepanitraan Mahkamah Agung, dan bagaimana Bapak menyikapi apabila hal itu benar ada? Terima kasih Pak Angel. Jujur saja, ini karena perubahan yang besar yang kita canangkan ini tentu adalah ya ininya resistensi itu pasti ada. Tetapi kami menyikapinya tentu dengan kebijakan-kebijakan yang ini kami ajak diskusi. Tapi bahkan dengan adanya yang resistensi itu malah kita bisa dapat masukan ininya. Kami sering berdiskusi dengan mereka, kemudian kita membuat kebijakan yang melibatkan mereka di dalam prosesnya, termasuk misalnya yang baru-baru ini
untuk identifikasi risiko, kita libatkan masing-masing bagian. Jadi malah mereka yang menyampaikan ke kita, ini loh risiko di kami tuh ini, ya di tahap ini tuh ini. Itu sebenarnya salah satu cara kita untuk mereka mengurangi resistensi itu, bahkan sekarang mereka merasa terlibat di dalam pembangunan, merasa memiliki. Ini terlihat dari ada juga, selain tadi juga ada inovasi-inovasi yang mereka usulkan ininya ya. Jadi yang beberapa kayak kemarin kan dalam ulang tahun Mahkamah Agung kan sempat di launching 2 inovasi penting yang dimiliki oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung. Yang pertama respect. Respect itu respon cepat ya terhadap pelayanan kepaniteraan. Itu timbulnya juga dari diskusi kita. Jadi kita itu diskusi kok sering ya kita dapat surat dari masyarakat, dari pihak-pihak itu yang menanyakan, kami udah bersurat tanggal ini tapi belum direspon ininya. Ternyata begitu kita cek mandeknya ada yang di panmutnya, ada yang di individu-individu itunya. Sehingga kami akhirnya memutuskan membuat kebijakan untuk membuat aplikasi secara elektronik untuk pengaduan pelayanan terhadap pelayanan kepaniteraan. Ini tidak menyaingi Siwas, tidak, tapi khusus untuk pelayanan kepaniteraan ini kita memang perlu respon yang paling cepat ininya. Karena selama ini mereka melalui Siwas, nanti ada nota dinas dari Kabawas atau PLT Kabawas, baru kita dapat pengaduan itu. Nah, sekarang enggak, kita punya aplikasi, kalau mereka mau mengadu terhadap keterlambatan pelayanan kita, misalnya ini bulan kemarin sudah di info perkara sudah dinyatakan itu sudah putus. Kenapa sampai hari ini sudah 3 bulan misalnya kami belum dapat salinan putusan, belum diberitahukan salinan putusan. Nah, itu kan perlu respon yang cepat. Ya, kalau langsung kita dengan surat itu kita kaji di mana sih mandeknya ininya. Ya, ternyata sudah dikirim ke oleh panmutnya ke satker pengaju misalnya. Ternyata satker itu belum menyampaikan ke pihak-pihak. Kita bisa kontak satker yang bersangkutan, tolong deh segera di ini, karena ketentuannya kan 1 bulan itu sudah harus diberitahukan, tapi kadang-kadang itu. Kemudian ada juga karena ternyata di minutasi yang kita ada hambatan ininya, akhirnya kita benahin. Itulah yang menurut saya perlu, dan itu ide itu bukan dari Panitera Mahkamah Agung, dari teman-teman yang ini di kepaniteraan. Nah, itulah yang merasa mereka dilibatkan ininya, dan bahkan idenya dari situ. Kemudian saya jelaskan mengenai EHUM, elektronik uji material. Itu juga datangnya dari mereka. Ini ada keluhan dari Panmut dan stafnya bahwa banyak orang datang ke kepaniteraan TUN untuk mendaftarkan permohonan HUM, uji material dan sebagainya, kemudian ngasih perkas dan sebagainya. Ya, kami risih. Lah itu saya menangkap itu hal yang bagus gitu ya. Artinya sih kalau sudah merasa risih didatangi orang, berarti dia mulai tersentuh lah rasa integritas mereka itu kan mulai terbentuk, mulai tumbuh ininya. Dan ini saya anggap salah satu juga mungkin dampak atau efek dari kita menerapkan SMAP ininya. Ya, mereka merasa kalau orang datang ke dia didatangi orang merasa risih gitu ya. Nah, inilah ini yang sebenarnya seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Johar pada saat sosialisasi pertama kita, bahwa SMAP itu adalah rohnya yang kita masukkan ke sistem kerja kita. Jadi mereka nggak terasa kalau dia tuh sedang melaksanakan SMAP gitu ininya, tapi ternyata udah dilaksanakan. Contohnya seperti itu ya. Ingat kemarin sempat sudah kita diskusikan dengan IT kita, tim IT, kemudian ternyata bisa nggak nyiptakan ini elektronik HUM-nya, saya bilang.
Insya Allah bisa Pak ininya. Akhirnya tindak lanjuti, ternyata berhasil lah di situ. Dan ini Pak Jori ini salah satu yang mengembirakan bagi saya gitu. Dan saya udah lihat, oh ini berarti sudah masuk ini ke roh dari sebab itu pelan-pelan udah masuk ke ini relung-relung kerja mereka gitu ini. Saya kira gitu Mbak ini. Jadi awalnya sedikit banyak ada yang resisten, kemudian perlahan-lahan merasa ikut memiliki, kemudian malah sekarang bergerak bersama Iya. dengan melakukan berbagai inovasi. Nah, bagaimana cara Bapak untuk dari awalnya resisten kemudian bergerak bersama apa yang Bapak lakukan? Jadi pertama tentu kita sebagai role model ya itu harus sebagai pimpinan tuh ngasih contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam tata kerja sehari-hari gitu ini kita kasih contoh itu yang utama. Kemudian yang kedua kita terbuka berdiskusi dengan mereka, kita ajak diskusi, kita ajak ini sebagaimana kita ketahui setiap saat ada mereka contohnya saja kalau ada yang kurang disiplin, ada terlambat kita kumpulin kita ajak diskusi ya kita ajak diskusi gimana bilangnya oh kami harus ngantar anak gini-gini kita ini juga tidak langsung menyalahkan mereka tapi kita kasih solusinya ya kalau ini antarlah lebih pagi gitu ininya supaya tetap kita nggak terlambat di kantor kayak seperti itu yang kita gunakan selama ini seperti itu ininya ya sehingga kemudian kita tuh ada tantangan juga menerapkan SMAP ini adalah berkaitan dengan inovasi-inovasi yang ada di Kepanitraan Mahkamah Agung. Bagaimana kita memasukkan roh ini dalam inovasi-inovasi kita, itulah yang perlu kita pikirkan bagaimana caranya. Misalnya kita sudah punya inovasi berupa aplikasi siap terintegrasi. Ya, di situ kan ada tahap-tahapan yang tadi dalam tahap itu kemungkinan ada risiko-risiko penyuapan dan sebagainya. Nah, kita masukkan ke rohnya di situ ininya. Pada penerimaannya bagaimana, kemudian waktu telaahnya bagaimana, waktu penunjukan majelis sampai minutasi dan sebagainya kita masukkan ke situ. Itulah yang kita lakukan sehingga mereka merasa itu tidak terasa sebenarnya roh dari semua ini sudah masuk ke mereka gitu nih. Saya kira gitu Mbak Angel. Baik. Ya tadi Pak Jo kita sudah sama-sama mendengar bahwa PR yang dilakukan oleh Pak Heru sangat berat dari mulai menghadapi resistensi hingga menggerakkan. Nah, Bapak sebagai Ketua Pokjasmap dan yang membawahi para asistensi termasuk asistensi di Kepanitraan Mahkamah Agung, apa yang Bapak coba bantu dampingi mungkin baik teknis, koordinatif atau bahkan keduanya Pak, mungkin bisa kita mendengarnya. Ya, sebagai pendamping atau mengasisteni ya pembangunan SMAP ini tentu keduanya itu kita lakukan dan kami optimis SMAP ini bisa dibangun dengan baik di Kepanitraan ini karena salah satu kunci dari keberhasilan pembangunan SMAP adalah komitmen bersama dan terutama adalah komitmen pimpinan itu. Nah, komitmen pimpinan tentu harus tidak sekedar pernyataan, tetapi betul-betul bisa memahami dan menjangkau seluruh lingkup dari SMAP yang dibangun itu sendiri. Jadi kalau tadi Pak Panitra sudah menceritakan yang sudah dijalani selama ini, itulah menjadi salah satu kekuatan utama pembangunan SMAP itu bisa berjalan dengan baik itu. Selain tentu saja backup dari pimpinan Mahkamah Agung sendiri dalam hal penguatan integritas ini kan saya kira sama-sama kita tidak meragukan lagi. Itu juga satu kekuatan. Selain tadi sedikit banyak sudah diberi gambaran bahwa SMAP ini sudah mulai masuk rohnya. Nah ini memang roh SMAP atau istilah lainnya jati diri pengadilan itu sebenarnya yang dari SMAP itu tidak bisa dipisahkan. Ini memang kuncinya
seluruh yang ada di dalam unsur satu lembaga yang membangun SMAP itu betul-betul memahami, sehingga disitulah nampak perubahan pola pikir ya, mindset maupun culture set yang sedikit banyak sudah mulai ada perubahan. Nah, pentingnya sistem ini adalah harus betul-betul ditancapkan dengan kuat agar nanti misalnya Pak Panitra, Pak Heru sudah tidak menjabat sebagai panitra lagi, itu tetap berjalan sistem itu. Jadi tidak tergantung pada figur atau person pimpinannya, tetapi memang sistem itu sudah tertanam dengan baik gitu. Jadi saya kira apa yang sekarang ini sudah berjalan sesuai dengan tahapannya dan melalui pendampingan sendiri, progresnya kita menilainya positif, bisa menyesuaikan dengan pembangunan yang ada di satker-satker tingkat pertama yang ditetapkan SMAP. Nah, ini teruskan saja dan nanti pada akhirnya semoga juga bisa menyamakan dengan mereka-mereka yang berhasil meraih sertifikat SMAP. Oke, sedikit lagi pertanyaan Pak. Seperti menyambung pertanyaan kita sebelumnya bahwa belum ada presidennya nih di eselon 1 di Mahkamah Agung ini. Nah, apakah dalam melakukan asistensi ada perbedaan, ada kesulitan? Dan yang selanjutnya pertanyaan saya, apakah jangan-jangan karena ini eselon 1 pertama yang melakukan SMAP, ini bisa jadi contoh juga untuk eselon 1 lainnya, Pak? Ya, jadi disinilah di satu sisi menjadi satu tantangan ya bagi kami selaku Pokja SMAP, karena memang sebelumnya belum ada panduan yang menjangkau eselon 1. Tetapi di sisi lain SMAP ini sebenarnya fleksibel, bisa diterapkan di mana saja ya. Karena kalau tadi SMAP disebutkan sebagai instrumen untuk pencegahan penyuapan, ada deteksi dininya. Sebenarnya yang secara substansi tahu risiko-risiko penyuapan ini kan masing-masing yang punya jabatan ya terhadap adanya risiko-risiko itu. Nah, jadi kalau setiap pejabat maupun unsur yang ada di dalamnya menyadari itu semua, itu menjadi tidak sulit lagi. Nah, jadi apakah nanti eselon 1 yang lain termasuk juga nanti di tingkat banding juga bisa menerapkan SMAP dengan mudah? Saya kira salah satu yang bisa menjadi contoh pembelajaran bagi yang lain-lain ya di kepanitraan ini. Kalau nanti kepanitraan Mahkamah Agung ini bisa menunjukkan keberhasilannya, itu betul-betul bisa menjadi role model yang lain. Satu hal yang memang kita lihat istimewa kepanitraan dibanding yang sudah kita jalankan SMAP terhadap satker-satker ini, kalau boleh kita perbandingkan, di kepanitraan ini kan ada 13 unit atau yang masing-masing punya core bisnisnya masing-masing. Jadi perbandingannya itu semacam 1:13. Nah, tetapi dari sisi substansinya sebenarnya lebih kurang sama. Tetapi untuk memastikan ke-13-nya, dalam hal ini ada para panmut, kemudian di setiap kamar, kemudian satu lagi sekpan. Nah, ini kalau semuanya bisa menunjukkan hasil dari pembangunannya ini memang betul-betul luar biasa. Terakhir perbincangan kali ini kita mungkin kembali kepada Pak Heru. Kita mau tahu sejauh mana SMAP sudah diterapkan di kepanitraan, apa saja langkah yang sudah kita lakukan, dan rencananya apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya. Baik, Mbak Angel. Jadi sesuai dengan moto kepanitraan, Monas ya, modern dan berintegritas, maka kita dua-duanya sedang kita laksanakan ya. Di modern, hampir semua
sistem kerja di kepanitraan itu sudah dilakukan secara elektronik. Bahkan surat menyurat pun, tata persuratan pun sudah elektronik. Kemudian kinerja penyelesaian penerimaan sampai dengan kemudian minutasi dan sebagainya sudah dilakukan secara elektronik dengan siap terintegrasi. Ya. Sedangkan berkaitan dengan integritas itu kita sudah canangkan, kita menerapkan sistem SMAP ya, dan kita sudah melakukan berbagai kegiatan. Yang pertama tentu kita sudah dengan bantuan dan pendampingan dari Bawas terutama Pak Ketua Tim Pokjanya ya, langsung hadir di kepanitraan memberikan sosialisasi awal. Kemudian kita juga sudah melakukan pencanangan kita bersama-sama, dan juga beberapa kali didampingi atau dapat pendampingan dari Bawas ya. Terakhir kita sudah menginventarisasi atau identifikasi risiko ya, yang sekarang sedang berjalan, dan alhamdulillah ini melibatkan semua elemen yang ada di kepanitraan Mahkamah Agung. Jadi memang kelebihan dari kepanitraan Mahkamah Agung sekaligus juga tantangan itu personil kita itu hampir 800 personil ininya, dimulai dari panitra, kemudian dari kesekretariatan kepanitraan, kemudian dari panmud ya, dari semua lingkungan peradilan, kemudian sampai hakim-hakim justisial dan sebagainya, itu hampir 800. Nah, mungkin terbesar lah dibandingkan dengan mungkin yang pernah didampingi oleh Pak Johar gitu misalnya. Dan ini 13. Iya, ini tantangan ini, sebuah tantangan yang memang harus kita jawab dengan kerja keras kita ininya, dan alhamdulillah tahap demi tahap sudah kita lakukan, dan nanti kita menunggu tahap-tahap berikutnya yang kita laksanakan. Tantangan ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dengan persiapan kita yang lebih matang, dan mudah-mudahan ini sesuai dengan harapan dari bawah, juga harapan dari pimpinan bahwa kita akan menerapkan SMAP pertama kali di jajaran eselon 1, dan insya Allah ini kita bisa menjadi contoh bagi eselon-eselon 1 lainnya, bahkan tingkat banding untuk melaksanakan ini. Kalau kepanitraan dengan jumlah personil yang sekian banyaknya, dengan kerjaan yang tiap tahun itu 30.000 lebih pekerjaan perkara yang harus kita siapkan, kita tangani, itu saya pikir di satker-satker yang lain yang itu pasti mampu gitu untuk melaksanakan itu, asal ya tadi komitmen semua pihak, mulai dari pimpinan sampai yang paling rendah pun kita semua berkomitmen untuk melaksanakan ini, dan ini nanti akan kita buktikan di kepanitraan bisa mencapai itu. Itulah mimpi besar saya ininya ya. Jadi mimpi besar saya agar sistem ini benar-benar berjalan. Jadi sebagaimana disampaikan Pak Johar, tidak tergantung pada figur individunya. Kalau misalnya sekarang saya jadi panitra bisa berjalan, nanti diganti panitranya nggak jalan kalau itu tergantung figur. Tetapi kalau sistem ini sudah berjalan dengan baik, siapapun yang akan jadi pimpinan di kepanitraan itu tetap ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira gitu, Mbak Elir. Terima kasih. Jadi itu mimpi Bapak dalam mewujudkan SMAP di kepanitraan Mahkamah Agung. Mungkin Bapak juga sebagai salah satu warga peradilan di Indonesia, apa harapan dan mimpi besar Bapak bagi peradilan di Indonesia? Ya tentu kita sesuai dengan visi Mahkamah Agung, terwujudnya Badan Peradilan Agung yang kalau kita melihat cetak biru Mahkamah Agung itu, yang cetak biru Mahkamah 2010-2035 itu akan dicapai di tahun 2035. Tetapi ini kalau kita bisa menerapkan SMAP ini, saya yakin tidak harus nunggu tahun 2035. Itu bisa mempercepat pencapaian itu ya, untuk mencapai visi itu ininya. Dan itu bisa nanti kalau program ini bisa dilaksanakan oleh semua
satker yang ada di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, itu insya Allah ini bisa mempercepat kita untuk mencapai visi Mahkamah Agung terwujudnya badan peradilan yang agung. Itulah mimpi kami. Alhamdulillah, besar sekali dan indah sekali mimpinya. Luar biasa obrolan kita hari ini Sobat Peradilan, dari mulai apa itu SMAP, kenapa dibangun SMAP, apa tantangan dan harapan yang ingin diwujudkan. Untuk itu terima kasih kami wujudkan sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Heru Pramono dan Bapak Muhammad Johar Setiadi atas perbincangan yang sangat menarik dan ikhtiar tulusnya dalam membangun peradilan Indonesia yang lebih berintegritas dan lebih berwibawa. Karena integritas bukan hanya tugas tetapi nafas yang menghidupkan kepercayaan publik kita. Saya Angel Verstia Kresna pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari kita penuh keadilan dan kebijaksanaan. Dengan kepanitraan